Halo Mbak. Gimana Kak? Halo. Iya lah, aku di kamar kamu. Gini loh Mbak. Sampean yang Iya. berurusan dengan Mas itu. Ya. Bukan saya yang berurusan. Kok sampean suruh Enggak, saya maksudnya jawab sampean itu maksudnya apa? enggak, maksudnya Koko itu kira-kira udah masuk belum uangnya gitu kan. Soalnya kan kemarin dia telepon Koko kan. Loh, gini loh Mbak. Dia telepon karena merasa sampean tipu. Ingat ya saya ngomong. Ya, saya ngomong nih. Iya. Ya, dia ngomong ke saya karena merasa sampean tipu. Lah, sekarang sampean ngomong lagi ke saya. Sampean sudah balikin ke dia. Saya ini ndak ada urusan sama kalian semuanya loh Mbak. Ngerti nggak maksud saya? Saya nggak ada urusan. Sampean kalau mau tahu orang yang di KTP, sampean tak suruh datang ke sini. Bener nggak saya ngomong kayak gitu? Halo? Halo, Mbak. Sampean nyuruh saya telepon. Sekarang saya telepon sampean tatut-tatut. Sebenarnya maksudnya kayak gimana? Aku nggak paham nih. Jadi kayak oke ya, saya ceritakan lagi ya sama teman-teman semuanya ya. Sekali lagi ya kan. Nah, ini nggak tahu apa maksudnya ini. Ya kan? Dia nyuruh saya, gimana jawabannya? Loh, dia yang nerima duitnya. Ya kan? Gitu loh ya, teman-teman sekali lagi ya ini nggak tahu korban korban macak pemain macak korban atau korban macak pemain, aku nggak ngerti ya gini nih. Jadi ceritanya ada satu orang telepon merasa ditipu, telepon kemudian kepada saya, ya kan. Setelah nelpon kepada saya, ya kan, dianya nelpon kepada saya merasa ditipu orang. Nah, setelah merasa ditipu orang, dia share jobnya. Nah, ini saya telepon terus nih. Tadi maksa-maksa, gimana, balesko. Ya, saya merasa dia merasa bahwa dia yang tertipu, kemudian dia nipu orang yang lain. Ya, sekali lagi, orang yang lain itu ganti nipu saya. Nah, terus mbaknya katanya uangnya sudah dibalikin. Nah, terus habis itu ngomong lagi ke saya, lah yang ditipu lagi tadi ngomong katanya nomor mbaknya ini diblokir, nomornya diblokir, nomornya dia diblokir sama mbaknya. Kemudian saya dilibatkan, guys. Ya, sekarang tak kasih tahu aja sekali lagi ya teman-teman semuanya. Apapun itu ceritanya ya kan. Dia minta telepon sekarang jawabannya apa? Lampunya udah mati, kamar susahnya. Jadi aku udah langsung tak omongin. Ini sekali lagi saya bukan klarifikasi, sorry. Saya kalau klarifikasi itu saya yang salah gitu, saya yang keliru, atau saya membenarkan diri saya itu klarifikasi. Saya nggak mengklarifikasi, saya cuma mendudukkan persoalan ini ya. Yang pertama, ada seorang perempuan ada iming-iming job cowok, kemudian perempuan itu bayar ya ke laki-laki entah siapa, anggap aja ke sindikat ya kan. Lah si mbak tadi itu ngajak 3 orang lagi. Nah 3 orang lagi transfer lagi ke mbaknya ini, bukan ke sindikatnya. Ya nggak tahu mbaknya ini bagian dari sindikat atau nggak tahu, karena saya selalu bilang, mbak kalau sampean punya masalah dan urusannya hukum, ayo datang ke sini, datang ke rumah saya. Tak tungguin sampai ya. Aku sebenarnya orang laporan ke saya nggak aku terlalu hiraukan ya teman-teman. Kalau dia mau niat minta tolong dan mau dibantu, dia datang ke tempat saya ya. Aku nggak tahu, nggak pernah libur alasan apa seperti apa, terserah lah, aku nggak penting lah. Sekali lagi, kalau dia punya masalah penting dan harus diselesaikan, dan dia pernah ngirimin KTP laki-laki dan perempuan. Nah kebetulan yang perempuan saya tahu KTP-nya itu, lah kok ada di dia gitu, ke sindikat di KTP-nya itu ya kan. Automatically aku ngomong, aku kenal sama yang perempuan, tapi silahkan sampean datang ke sini, urusannya ditipunya kayak gimana, modalnya kayak gimana, sampean bayarnya seperti apa, kan saya nggak ngerti itu. Dia cuma cerita aja. Nah kemudian setelah cerita 2 hari 3 hari lagi ada yang nonton konten saya lagi, dan itu cowok yang merasa ditipu yang 3 orang ya kan. Tak upload, tak naikin. Nah mbaknya nonton, terus tadi mbaknya WA saya. Nah, iya kan.
Saya dimaki-maki sama anak itu, padahal saya juga ditipu. Saya sudah mau kembalikan uangnya, ya kan. Terus habis itu ya yang bikin saya apa? Yang bikin saya agak sedikit jengat, ya kan. Katanya Koko kenal sama perempuannya dan belum sempat ketemu, mau bahas inilah. Kan saya udah ngomong, sejarahku udah viral kok, padahal aku sudah tanggung jawab. Nah, saya mau tanya, kira-kira uang sudah masuk belum? Nah, saya nggak ngerti urusan uangnya kalian semuanya itu, aku nggak ngerti. Ya, terus di screenshot sama aku, untuk apa di screenshot? Ya selesaikan urusannya kalian berdua. Terus punya dia udah masuk, kenapa punya dia belum masuk kok, katanya. Dia yang telepon Koko kemarin, yang bla 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 namanya, nggak saya sebut, yang Belgedes itu, please Koko balas, soalnya dia maki-maki saya, please Koko jawab. Loh, tak telepon ini tadi, tak telepon tadi, ngomong baru sebentar, ya kan, ngomong sebentar terus dia matiin, terus sinyal susah di kamar. Aku kan nggak jelas gitu ya. Sekali lagi gini loh, kalian yang punya masalah, kalian yang tertipu, ya kan, kemudian telepon ke saya, terus nipu orang lagi, yang ditipu lagi nelpon saya lagi. Come on guys, saya senyum aja gitu loh. Saya ini siapa gitu loh, kok kalian libatkan dalam urusan tipu gitu. Saya ajak suruh datang ke rumah, suruh nemuin saya, ya kan. Terus yang laki-laki itu kalau kalian ketipu, lapor aja ke polisi, ya kan. Lapor ke polisi, cari data identitas KTP-nya, laporkan ke polisi, tak viralkan. Sekali lagi, saya memviralkan setelah ada laporan polisi dan ada pengaduan. Saya tidak bisa sembarang memviralkan seseorang tanpa ada laporan polisi, walaupun itu di Hong Kong. Kalau sudah ada laporan polisi dan sudah dilaporkan polisi, sudah ada laporan ke polisinya, baik di Hong Kong mau di Indonesia, saya berani. Ya, kalau enggak mohon maaf. Ya, bahaya teman-teman. Bukan bahaya bagaimana? Belum, saya azas praduga tak bersalah itu akan saya pegang. Bukan berarti kalau sampai, jadi karena antara korban dan pecundang, korban dan sindikat ini, kalau kita nggak pinter, itu nilainya sama. Dan sekali lagi, saya tidak ingin mencari keviralan, tapi saya, kalau memang informasi itu benar adanya, maka harus ada laporan polisi. Harus jelas. Ketika sudah ada laporan polisi, namanya ini misalnya menggelapkan hutang apa, atas nama Belgedes binti melekan binti entut goreng gitu, saya laporkan karena kasus penipuan bla 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 bla, tertanggal kantor polisi misalnya Hong Kong, kantor polisi kecamatan Medelek gitu kan, ada laporannya, ayo viral gas. Saya mohon maaf, beda. Kalau sama saya nangani kasus beda, saya nggak asal jeplak ya, saya nggak akan asal nuduh, ya kan, karena saya tidak ingin nanti si sindikat itu macak korban, ya kan, yang terzolimi itu yang sebenarnya malah saya tidak tahu orangnya. Soalnya saya pernah, ya sekali lagi, saya pernah ada orang dilaporkan nggak pernah merhatiin anaknya, nggak pernah menghatikan ininya itunya, nggak ngasih, ditinggal. Nah, karena si anak tadi dalam intimidasi bapaknya, akhirnya hanya cuman minta duit, minta bantuan, ya ditransfer, akhirnya ditransfer sama si YouTuber, dikasih duitnya. Terus berselang nggak lama, istrinya yang katanya hilang meninggalkan anaknya laporan ke saya, ya kan. Saya ada buktinya, saya telepon anaknya, saya telepon anak saya video call anaknya. Mungkin karena anak itu dibawa ancaman bapaknya, dia diambil dari pondok. Sebegitunya kalau orang mau cari uang itu, sebegitunya. Saya meyakini ya, setiap, ya bukan 100% ya, saya meyakini kalau
teman-teman pergi ke Hong Kong itu pasti ada alasan kenapa keluarga ditinggalkan, itu ada di dalam hati saya, ada di dalam diri saya. Tapi belum tentu kalian yang di Hong Kong itu merasa benar, belum tentu juga. Saya mesti verifikasinya lebih. Lah sedangkan kasus itu tadi, si ibunya datang ke saya baik-baik saja. Aku bilang nggak usah dikontenin sampean, nggak usah dibales. Suami sampean lapor ke YouTuber itu nggak usah dibalas. Cukup tenang, cukup diam. Kalau dibales memang itu tujuannya dia, memporak-porandakan, ya, membuat jadi rame, biar jadi terpicu ABCD, ya kan. Di YouTuber dia cerita, ya kan, otomatis ya orang-orang berempati, ya, dipikirannya ceritanya itu benar padahal ceritanya salah. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Saya tidak mau salah, saya harus berhati-hati, karena ini moral ya teman-teman. Ini moral. Saya bukan duit, ketenaran semua dengan cara-cara yang seperti itu. Mohon maaf sekali lagi ya. Saya demi membangun nama baik komunitas YouTuber Hong Kong, nama baik diri saya sendiri, saya tapaki semuanya awal. Saya nggak langsung hari ini bisa kalian kenal seperti sekarang ini 2018 ya. Saya ngelempoh ya di bawah imigrasi, saya ngasih pemahaman tentang bagaimana video, nggak apa-apa. Saya nggak dianggap viral, saya nggak melejit, saya nggak yang memimpin, nggak saya tontonannya the best, enggak itu tujuan saya. Jadi saya berhati-hati. Siapapun kalian kalau bercerita dengan saya, ya saya pasti akan mendengarkan dengan seksama. Karena antara sindikat dan korban itu, kalau kita tidak memahami rute dan alur ceritanya, itu bisa absurd dan tidak jelas. Bisa clear siapa yang sindikat, siapa yang enggak. Ya, sekali lagi ya, ini sudah banyak cerita. Saya sudah nunggu ya mbak yang ditipu untuk datang ke tempat saya. Tapi ya sudah, sekali lagi ya kan, saya tidak ada hubungannya. Saya tidak klarifikasi. Sekali lagi saya disclaimer, saya tidak klarifikasi. Saya dapat cerita dari sampean, sampai saya dapat cerita lagi 3 orang yang sudah sampean mintain uangnya. Makanya di sini tipu menipu job cowok itu berantai teman-teman. Modusnya adalah berantai. Tertipu ganti nipu, tertipu ganti nipu, tertipu ganti nipu. Ingat ya, itu modusnya seperti itu. Saya nggak ngomong sampean nyok loh mbak, tapi karakter job cowok itu berantai penipuannya. Makanya pintar-pintarlah kalian dan jangan berharap bernafsu membawa pasangan kalian, pacar kalian, siapapun kalian, kalau informasi tentang pekerjaannya itu tidak jelas dan tidak valid. Ya, sekali lagi saya nggak marah, saya nggak klarifikasi, saya bilang yang rugi kalian sendiri, bukan saya. Ya, belain, biayain pacarnya datang ke sini, ternyata jobnya keliru. Nah, udah masuk golek balenan, ganti bohongin lagi. Masuk lagi golek balenan, bohongin lagi. Terus karmanya akan terus berputar. Saya ngingetin buat kalian ya yang nonton channel saya ya. Kalian nggak share juga nggak apa-apa. Kalian mau share ya alhamdulillah, kalian membantu yang lain agar tidak banyak yang tertipu. Intinya tugas saya sebagai manusia sudah mencoba menjelaskan apa yang saya mampu dan apa yang saya bisa. Selanjutnya ya biarlah Sang Maha Pencipta atau malaikat kiri kanan yang ngurusinnya. Itu aja ya teman-teman. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.